Happy New Year teman-teman. Nah, Koko berharap di tahun yang baru ini teman-teman juga bisa lebih giat lagi dalam memuji Tuhan. Ya, dan di tahun baru ini semuanya bisa tetap sehat dan semuanya bisa makin jadi berkat. Nah, semuanya udah siap kan dalam tahun baru ini mau memuji Tuhan? Nah, kalau gitu, yuk kita mulai aja kebaktian kita minggu pagi ini. Ayo kita ambil waktu saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, teman-teman, kita mau naikin satu pujian nih tentang Roh Kudus hadir di sini. Nah, kita mau undang Roh Kudus buat hadir di hati kita dan membimbing kita dalam kebaktian hari ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita katakan lagi sekali dari awal, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu kami bisa kembali lagi kebaktian secara online ya Tuhan di hari ini. Kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan dari awal sampai akhir. Kau berkati setiap kami, jamah setiap hati kami ya Tuhan dengan Roh-Mu. Biarlah agar kebaktian ini bisa menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah teman-teman, tahun kemarin tuh berlalunya udah cepet banget dan sekarang kita udah masuk ke bulan Januari tahun 2022. Dan tentu saja kita mau bersyukur bisa memasuki tahun yang baru, hari yang baru, bulan yang baru. Nah tentu saja juga kita mau bersyukur di mana Roh Kudus mau menopang kita dan juga tentu menuntun kita. Nah, dan pas banget nih Kak Esol sama tema kita hari ini, yaitu Roh Kudus lah yang patut kita kenal. Nah bukti nyatanya tuh Kak, sudah kita rasakan sampai detik ini. Untuk itu mari kita mau terus bersyukur dan berserah kepadanya. Betul. Yuk kita nyanyikan pujian Anggur Baru. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak lagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya,
dengan sukacita. Oh, oh. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan lagi, anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Sekali lagi. Nyata kuasanya. Nah, teman-teman, kita bersyukur ya, Tuhan Yesus masih baik sama kita. Dan Tuhan rindu loh untuk kita menjadi saksi-saksinya. Tapi, apakah kita udah menjadi anak yang taat buat Tuhan? Mungkin seringkali kita malah jadi pelanggar-pelanggarnya ya, bukan jadi anak-anaknya. Kita malah sering melakukan dosa. Nah teman-teman, aku mau ajak kita buat mengaku dosa kita kembali di hadapan Tuhan. Sambil itu kita nyanyikan pujian Mengalirlah Kuasa Roh Kudus. Yang merindukan air, demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Aku berikan beberapa waktu untuk kalian bisa mengakui dosa-dosa kalian. Tuhan, inilah dosa kami, inilah doa kami. Biarlah doa kami bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, orang yang bisa lebih menuntun kami menjadi lebih seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan nih persembahan pujian dari teman-teman kita.
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Yuk kita nyanyikan pujian Allah Roh Kudus. Penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, cerikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, cerikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Selamat pagi adik-adik, selamat tahun baru. Kita patut bersyukur 1 tahun telah kita lewati, dan di minggu pertama ini kita boleh datang lagi kepada Tuhan untuk beribadah dan merenungkan firman Tuhan. Saya Ibu Hoing dari Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang Pusat. Nah, pagi ini sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan telah memimpin dan menyertai kami sepanjang tahun yang lalu. Dan pada pagi hari ini, Tuhan juga kembali memberikan kami kesempatan untuk datang lagi ke hadapan Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami, bicara kepada kami, supaya melalui firman Tuhan, kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan pagi ini dan pembacaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 16 sampai 20.
Demikian bunyinya. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang Roh Kudus yang patut kita kenal. Nah, adik-adik, dari pembacaan Alkitab yang tadi kita baca, bayangkan apa yang dirasakan murid-murid pada waktu Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka. Dia akan pergi ke surga. Apa yang dirasakan oleh murid-murid pada saat itu? Mereka pasti sedih, dipenuhi dengan rasa khawatir. Mungkin mereka akan berkata, kenapa Yesus pergi? Bagaimana mereka dapat melanjutkan kehidupan dan pelayanan mereka tanpa Yesus? Nah, di tengah kegalauan itu, Tuhan Yesus memberikan janji kepada mereka. Dari firman yang kita baca, Yesus berkata, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Ini janji Tuhan, janji yang luar biasa. Tuhan tidak akan meninggalkan murid-muridnya. Nah, janji itu digenapi pada hari yang ke-10 setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Janji itu digenapi dengan peristiwa turunnya Roh Kudus. Nah, pada saat itu para murid dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka penuh dengan sukacita. Mereka memiliki keberanian dan kuasa untuk pergi menjadi saksi-saksinya. Nah, pengalaman hidup bersama Roh Kudus yang dialami oleh murid-murid juga dapat menjadi pengalaman kita sebagai orang yang percaya. Untuk itu, kita perlu memiliki kerinduan untuk lebih mengenal Roh Kudus serta memberikan tempat dan perhatian yang semestinya kepada Roh Kudus. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa Roh Kudus itu? Dari Yohanes 14 ayat 16 tadi yang barusan kita baca, di situ dikatakan bahwa Roh Kudus adalah seorang pribadi. Berarti dia bukan zat, dia bukan benda mati, dia bukan kuasa, atau dia bukan tenaga. Tapi dia seorang pribadi. Alkitab mencatat bahwa Roh Kudus dapat berkata-kata, dia dapat memimpin, dia juga dapat berduka, dan dia adalah Allah. Dan dia juga tidak akan meninggalkan kita. Dia akan selalu menyertai kita dan diam di dalam kita. Nah, kapan kita kenal Roh Kudus ini?
kita kenal Dia pada waktu kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Pada waktu kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, pada saat itulah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Ia tinggal di dalam hati kita, dan Roh Kudus akan selalu bicara kepada kita melalui pembacaan Alkitab, hati nurani, pikiran, dan perasaan kita. Dia juga menegur dan membuat kita gelisah pada waktu kita berbuat dosa. Dan satu hal lagi, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita kenal Dia? Nah, bagaimana supaya kita semakin mengenal pribadi Roh Kudus ini? Prinsipnya sama dengan kerinduan kita untuk mengenal Allah Bapa dan Yesus Kristus. Karena Roh Kudus juga Allah. Karena itu, kita bisa semakin mengenal Roh Kudus lewat belajar dan merenungkan firman-Nya. Misalnya, dalam hidup ini, apakah kita selalu bertanya dan mendengar suara Roh Kudus yang bicara di hati dan pikiran kita? Baik itu melalui firman-Nya, atau melalui teman, orang tua, atau apapun di sekeliling kita. Roh Kudus bisa memakai semuanya itu untuk mengatakan sesuatu kepada kita. Nah, sekarang tergantung kita. Apakah kita mau taat pada pimpinan Roh Kudus, atau kita mau hidup hanya berdasarkan keinginan kita saja? Nah, mari di awal tahun yang baru ini kita berdiam diri sejenak, merenungkan apa yang sudah kita buat di tahun yang lalu, apa yang sudah terjadi dalam hidup kita. Nah, bagaimana hubungan kita dengan orang tua, saudara-saudara, teman? Apakah bertambah dekat atau malah sebaliknya? Kita juga koreksi diri. Apakah kita hidup di dalam Roh Kudus dengan taat pada firman-Nya, atau kita hanya hidup sesuai dengan keinginan kita sendiri? Misalnya, pada waktu mama sibuk di rumah, apakah kita ada kepedulian untuk membantu? Adakah rasa tanggung jawab juga untuk menciptakan kedamaian di dalam rumah? Apakah kita juga suka membantah orang tua kita? Atau apakah kita suka mengalah dengan kakak atau adik? Nah, apakah kita juga setia dalam beribadah kepada Tuhan tiap-tiap minggu? Apakah kita rutin juga tiap hari merenungkan firman Tuhan? Nah, dari jawaban-jawaban pertanyaan di atas, kita dapat menyimpulkan apakah kita hanya melakukan berdasarkan keinginan kita sendiri saja, atau berusaha untuk taat pada pimpinan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada di dalam hati kita, maka Ia akan membuat kita gelisah, membuat kita takut, tidak ada damai pada waktu kita tidak taat pada firman-Nya. Nah, sadarkah kita bahwa setiap kita punya tanggung jawab? Nah, sebagai anak kita juga punya tanggung jawab sendiri. Dunia tidak dapat menerima, tidak dapat melihat, dan tidak dapat tidak mengenal Roh Kudus. Jadi, tugas dan tanggung jawab kita untuk menunjukkan dengan sikap hidup kita. Jadi, awal tahun ini, mari kita membuat satu tekad
untuk hidup bukan hanya hidup berdasarkan keinginan kita sendiri, tapi berdasarkan pimpinan Roh Kudus melalui ketaatan pada firman-Nya. Bertekad untuk hidup menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Nah, kita akan menutup dengan Mazmur 25 ayat 5a yang berbunyi, "Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarkanlah aku." Jadikan ini sebagai satu kerinduan bahwa kita rindu untuk berjalan di dalam kebenaran Tuhan dan memohon kepada Tuhan, kepada pimpinan Roh Kudus untuk mengajar kita. Jadikan ini satu doa kita supaya Roh Kudus memimpin kita di sepanjang tahun yang baru ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami baca dan renungkan. Roh Kudus ada di dalam hati kami masing-masing, di dalam hati setiap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Tuhan akan selalu ada di dalam hati kami melalui Roh Kudus. Tuhan Yesus, tolong kami, jadikan kami anak-anak Tuhan yang mau dengar-dengaran akan suara dan pimpinan Roh Kudus. Ajar kami supaya kami sejak masih muda, kami mau belajar peka terhadap pimpinan Roh Kudus dan mau belajar untuk mentaatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk Roh Kudus yang Tuhan berikan di dalam hati kami untuk memimpin dan menyertai kami dan menguatkan kami dan menolong kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman, kita tadi udah dengerin nih firman Tuhan. Nah, sekarang aku mau ajak kita semua buat bangkit berdiri, angkat tangan kanan kita, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan kehidupan kekal. Amin. Silakan duduk. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu-minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Dan tentu minta tolong Papa dan Mama ya. Atau teman-teman juga bisa kumpulkan di amplop seperti minggu lalu. Setelah kita bisa ke GKK, teman-teman bisa berikan ke guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Nah, sambil teman-teman mentransfer uang persembahan atau mengumpulkan persembahan di amplop, kita bisa nyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.
Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Nah, teman, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, dan inilah persembahan yang kami kumpulkan. Kami juga ingin berdoa Tuhan, kiranya persembahan ini bisa Kau pakai agar bisa menjadi alat untuk melayani-Mu selalu. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu, Gereja Kristus Ketapang. Kau berkati gereja ini agar bisa terus menjadi berkat. Berkati setiap pelayan, para majelis, dan juga para jemaat. Kau berkati setiap kami Tuhan agar bisa terus hidup dalam Engkau. Juga berkati Tuhan untuk kondisi negara kami, kiranya agar kami dalam transisi ke hybrid bisa melakukan prosesnya dengan baik, sehingga kami pun bisa menjalani kehidupan dengan normal kembali. Ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa-doa kami. Kami serahkan semuanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Teman-teman boleh saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu semuanya. Stay home, stay safe, dan stay healthy. Semangat! Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Dah.